Apa Ustaz? Kadang datang rasa was-was tentang masa depan anak dan keluarga. Apa yang harus saya lakukan? Masa depan apa ya yang maksud? Masa depan apa ini? Saya yakin dunia. Ya apa ya? Hah? Kalau khawatir masa depan akhiratnya sih insya Allah nggak demikian. Tinggal diminta belajar ilmu agama yang baik, diamalkan, dibaguskan iman dia, takwa dia, segala macamnya. Ini biasanya was-was duniawi ya. Gimana saya nanti? Aduh, gimana nanti kalau saya mati Ustaz? Tadi anak saya gimana Ustaz? Istri saya bagaimana Ustaz? Nah gitu ya. Barakallahu fikum. Pernah kita sampaikan di khutbah Jumat yang sebelumnya, terakhir saya kemarin sebelum sekarang ini, hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihfazillaha yahfazka. Itu kuncinya ya. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ini nasihat disampaikan Rasul kepada seorang pemuda kala itu, sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jagalah Allah, akan menjaga kamu. Menjaga Allah, menjaga perintahnya kamu kerjakan, menjaga larangannya kamu tinggalkan, menjaga batasan Allah, agama Allah, kamu beragama dengan batasan tadi. Jagalah hak-hak Allah azza wajalla. Itu maknanya adalah takwa kepada Allah, iman dan takwa kepada Allah azza wajalla. Berislam dengan benar. Allah menjamin, yahfazka, Allah akan menjaga kamu. Itu dua macam kata para ulama. Allah akan menjaga duniamu, kemaslahatan duniamu. Hartamu dijaga, anakmu dijaga, keluarga kamu dijaga, semua terkait dengan dunia kamu akan dijaga. Barakallahu fikum. Jangan khawatir, Allah yang menjaganya. Allah yang menjaganya. Dengan kamu sebagai anak yang soleh atau orang tua yang soleh akan dijaga. Semuanya, harta, benda, dunia, anak, keluarga sampai cucu, cicit, canggah, terus akan dijaga oleh Allah azza wajalla selama dia muslim, mukmin, bertakwa kepada Allah azza wajalla. Dan yang kedua yang paling penting, dijaga agamanya, diselamatkan dari syubhat, syahwat, diberi taufik oleh Allah azza wajalla, dijaga, dibela, ditolong oleh Allah azza wajalla di saat-saat genting, diselamatkan dari mara bahaya. Itu semua dengan takwa kepada Allah azza wajalla. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ala inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Enggak bakal takut, enggak bakal sedih. Di antara maknanya terkait dengan masalah keluarga ini. Enggak bakal takut akan masa depan dia kiamat nanti, surga menanti. Enggak bakal sedih terkait dengannya ditinggal sama dari dunia ini, anaknya, istrinya, keluarganya, enggak sedih dia. Dengan iman dan takwa kepada Allah azza wajalla. Sehingga antum camkan baik-baik, rezeki masing-masing orang itu Allah subhanahu wa ta'ala memberi, sudah Allah bagi-bagi. Selama hayat masih dikandung badan, rezeki akan terus mengalir. Innahu lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha. Tidak akan mati sebuah jiwa sampai melengkapi rezekinya. Jangan khawatir. Allahu yatawalla sholihin, Allah yang akan mengurusi orang-orang yang saleh. Barakallahu. Disebutkan dalam tarjamah Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, disebutkan beliau memiliki sekitar 11 orang anak. Banyak ikhwannya, 11 orang anak. Beliau seorang khalifah. Ketika menjelang wafatnya, beliau tidak meninggalkan harta untuk anak-anaknya kecuali sedikit. Seorang khalifah. Ditanyakan kepada beliau, kenapa kok demikian? Jawabannya, kalau anak-anakku ini orang yang tidak soleh, anak-anak yang tidak soleh, aku tidak mau membantu mereka dengan hartaku ini. Saya nggak mau. Tapi kalau mereka orang-orang yang soleh, Allah yang mengurusi mereka. Nah, dan anak yang soleh dan solehin, ya Pak. Pasca wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz, disebutkan anak-anak beliau ini sukses terkait dengan dunianya, sampai ada di antara mereka yang menyumbang harta yang sangat banyak untuk fisabilillah. Padahal meninggalkan orang tuanya sedikit. Lain halnya dengan kasus yang lainnya lagi dalam biografinya Hisham bin Abdul Malik, salah seorang khalifah juga.
Anaknya juga banyak. 11 orang anak juga. Dibiasakan dengan urusan dunia dan segala macamnya, nggak diurusi terkait dengan tarbiyah din. Ketika menjelang wafatnya dikasih warisan yang begitu banyak, masing-masing anak punya dapat jatah yang sangat banyak. Tapi pada akhirnya setelah wafatnya orang tuanya, anak-anaknya semuanya nggak ada yang beres. Sampai ada satu anaknya yang kemudian ngemis-ngemis di pasar. Sehingga urusannya bukan terkait dengan dunia, tapi yang kita pikirkan adalah kesolehan anak kita. Ketika dia seorang yang mukmin, yang bertakwa kepada Allah, yang saleh, Allah yang akan mengurusi orang-orang saleh. Kalau Allah yang mengurusi, apa yang harus khawatirkan? Allah Maha Kaya, Allah Maha segala-galanya. Sehingga kuncinya adalah menjadikan anak kita saleh, salihah. Menjadikan diri kita masing-masing saleh dan salihah. Insyaallah semuanya akan diatur, diurus, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bissawab. Naktafi lahu subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.